khidmah saja. Ketika biasanya tak kandane aja niat noto NU, orang mesti kelah. Kita wae contoh, coba sampean pakai seragam lali seragam NU nonton zikir mesti gak wani. Sing marani gak wani apa nih? Seragame. Maka dari itu saya tetap menyarankan niat Gus Rofi yang merupakan sekretaris pengurus wilayah Lazisnu Jawa Timur. Ini saya melihat ada kajian terkait dengan tantangan lembaga filantropi ke depan atau LAS, lembaga amil zakat di semua lembaga maupun tingkatan. Di antaranya bahwa tantangannya tingkat literasi umat terkait ZIS, ya, kemudian eh, hal ini masih rendah dan kurikulum lembaga pendidikan kita itu belum menyiapkan cukup literasi bagi para peserta didiknya, hanya sekitar 15% literasi ya, tentang ZIS ini yang sumbernya dari lembaga pendidikan. Yang menarik, sumber literasi umat terbesar ZIS ini justru dari ceramah keagamaan 48,8%, kemudian penyuluhan, balik selebihnya itu dari medsos, media elektronik, keluarga, dan lainnya. Nah, saya mau masuk kepada bagaimana pengelolaan media sosial ini, Pak Sekretaris. Karena kita ulik web Instagram dari PW Lazisnu ini sangat luar biasa. Kontennya bahkan kita mengundang gelak tawa kita tapi menyadarkan diri kita. Itu kalau nanti silakan diulik ya, PW Lazisnu Jawa Timur itu sangat luar biasa. Saya juga tidak kaget ketika melihat profil Pak Sekretaris ini. Ternyata beliaunya ini juga seorang dosen di STI Al-Azhar Menganting Gresik, kemudian juga merupakan redaktur majalah Aula yang ini merupakan juga sebagai kekuatan kita. Belum lagi beliaunya juga manajer bisnis dan ARD NU online. Belum lagi beliau juga Komisi Infokom di MUI Jawa Timur. Nah, ini komplit semua ini. Ini bagaimana menanggapi tantangan tentang literasi ini yang harus kita lakukan tentang medsos dan juga di lembaga pendidikan? Ya, bicara literasi itu memang hari ini kita sudah masuk pada era 4.0 yang kemudian mungkin 2-3 tahun ke depan kita akan masuk era 5.0. Saat ini Gen, awalnya kan milenial, sekarang Gen Z, generasi yang kelahirannya tahun 2000-an. Nah, melihat kondisi penduduk kita tentang kekuatan literasi, memang kalau UNESCO itu merilis tingkat baca kita itu sangat memprihatinkan, 0, sekian lah. Ya. Jadi wis 0, wis 0, wis 0 sekian. Nah, sekiannya itu apakah di angka 5 ke atas atau 5 ke bawah? Kalau kami merilis 0,0001. Jadi dari 1.000 orang itu 1 yang membaca. Oke, nah itu sudah dijelaskan. Artinya memang tingkat literasi kita sangat kecil. Kalau bicara literasi zakat, Basnas Jawa Timur sudah merilis tahun 2022 kemarin, potensi zakat di Jawa Timur itu 30 triliun. Potensi zakat. Potensi zakatnya. Tapi realisasinya nggak sampai 10%. Kalau nggak salah cuma sekian miliar. Ya. Coba jenengan lihat laporan Basnas seluruh las Jawa Timur di tahun 2022 itu nggak sampai 1 triliun, nggak sampai 2 atau 3 triliun, nggak sampai. Artinya sangat kecil sekali. Nah, kemarin saya sudah juga sampaikan ke teman-teman UNER waktu meneliti tesis di Lazisnu Jawa Timur terkait bagaimana sih peran Lazisnu memberikan pemahaman tentang zakat kepada masyarakat. Saya sampaikan, Lazisnu ini adalah lembaga yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Tentu kita memberikan literasi soal zakat ini kepada masyarakat NU. Nah, masyarakat NU ini rata-rata sudah paham tentang bab zakat. Cuma secara ekonomi, warga NU itu menengah ke bawah. Sehingga tidak ada kewajiban zakat. Kan gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi kajian serius bagi mereka. Kok bisa
warga NU itu banyak, tapi potensi zakatnya kecil. Ya karena emang menengah ke bawah rata-rata. Kata Gus Yusuf tadi kan lebih baik kita ngopeni sedikit daripada banyak. Nah, ini kan kuantitasnya banyak tapi kualitasnya kecil dalam bab zakat. Nah, kemudian bicara literasi digital, kita sadar, Lais Jawa Timur sadar bahwasannya potensi digital sangat luar biasa perkembangannya. Sehingga Lais Jawa Timur itu memiliki beberapa konsep terkait digital, terkait media. Satu, kita wajib one day one news One atau day one news. one day one news di Instagram atau one day one content. Jadi satu hari satu konten. Dan kadang kalau kalau ada pas momen, kita bahkan satu hari 3 konten, 3 meme, ya. Selain itu, kita menyentuh kepada ranah video. Kalau jenengan lihat TikTok-nya Laisnu itu juga jalan. TikTok-nya Laisnu juga jalan. Ini kita memanfaatkan media sosial sebagai etalase. Jadi kita ini menjual produk di media sosial itu sebagai etalase. Kalau jenengan lihat di toko prejengan itu kan toko apa namanya? Ya, peracangan, peracangan. Nah, ini dikat nanti. Toko peracangan. Pasti kan ada etalase. Yang ditampilkan di etalase kan pasti produk-produk yang bagus. Nggak mungkin produk yang sudah kusut, kusam, macam-macam ditampilkan, nggak mungkin. Nah, kita berusaha menampilkan program-program unggulan kita masuk ke media sosial sebagai etalase. Kemudian yang kedua, kita melakukan fundraising digital. Selain sebagai etalase, kita juga menyiapkan di Google pencarian. Misalkan kita kerjasama dengan beberapa media NU, termasuk NU Online, TV NU, kemudian ada ikro.id, ada islami.co, dan lain sebagainya. Kita mencoba untuk masukkan kata zakat di situ. Sehingga ketika Ramadan, itu keyword zakat itu naik. Karena emang mereka mencari itu. Nah, ini yang kemudian menjadi leading sektor garapan kita. Yang ketiga tadi saya sebutkan di digital fundraising. Digital fundraising ini kita fokus pada persoalan-persoalan kemanusiaan. Kita kerjasama dengan salah satu crowdfunding kitabisa.com. Nah, itu kita masuk ke kitabisa.com meskipun itu bukan pasarnya NU. Nah, Kitabisa ini adalah pasar umum, marketplace yang umum. Nah, sedangkan NU ini membuat yang namanya nuker.id, kemudian Laisnu Jatim juga membuat Gozis, kemudian pelaporan keuangan Laisnu Pusat itu ada Nukos. Jadi semua sudah tersentral kepada digital, karena kehidupan kita itu berada di sini. Jadi kita mau belanja ada di sini, kita mau pesan makanan ada di sini, kita mau pesan istri, nggak di sini, nggak ada. Nah, nggak ada di sini. Perantaranya bisa. Oh iya. Perantara melalui Facebook, melalui calon istri ya, Instagram dan macam-macam. Jadi semua kehidupan kita di sini. Maka sudah seharusnya Lazis Jawa Timur sudah kembali sudah berhijrah lah ya bahasanya ya, hijrah ke media sosial, hijrah ke digital fundraising. Nah, meskipun tingkat literasinya kecil, tapi minimal kita bisa menjangkau. Kalau kita tidak bisa menjangkau hal yang kecil, ya kita akan terlibas. Kita terlibas oleh las-las lain yang non-ormas ya. Maka Laisnu Jawa Timur berusaha mengajak kepada warga Nahdien untuk mari kita sama-sama sadar zakat. Paling enggak sadar infak lah. Kalau tadi Blitar punya program gerakan infak receh, ya kan? Di NU juga punya gerakan koin NU, ya kan, gerakan kotak infak NU, koin ya receh juga bentuknya. Kemudian ada juga cabang yang punya gerakan sedekah sedino sewu, ada cabang juga menggunakan ada tagline sedekah setiap hari rutin. Nah itu macam-macam ya, karena memang sedekah ini ya banyak manfaatnya lah ya. Salah satunya menarik rezeki, salah satunya menolak bala, salah satunya banyak lah, ada 8 kalau nggak salah itu
bagaimana sedekah komposisi sedekah ini menjadi daya tarik bagi masyarakat. Betul. Menyimak dari pemaparan beliau tadi terkait dengan digitalisasi kemudian ke digital, bagaimana menarik baca dengan sosial media, kami menyampaikan dari lembaga riset digital marketing eMarketer ini pernah menyampaikan prediksi bahwa di tahun 2018 saat itu pengguna aktif smartphone ini akan lebih dari 100 juta orang. Dan ternyata sekarang kita sampai di dunia itu terbesar keempat pengguna smartphone setelah Cina, India, dan Amerika. Tapi kalau di buku, minat baca buku, kita termasuk terendah. Namun, dengan data sekian ini berarti tidak heran setiap warga Indonesia ini mayoritas menatap layar gadget ini kurang lebih 9 jam Ya. sehari. Jadi tidak heran jika Indonesia ini termasuk urutan 5 besar negara tercerewet di dunia. Ya memang polanya kita sudah terbentuk ya, pola digital itu sudah terbentuk. Bahkan ada orang yang mengatakan begini, jempolmu lebih kejam daripada lisanmu. Jadi jempol ini yang sudah berbicara, ya kan? Makanya nanti di hari kiamat itu kan dihisab itu kan mulut dikunci, tapi semua anggota badan berbicara, termasuk jempol ini. Nah, sekarang ini belum dihisap jempol sudah bicara duluan kan begitu. Nah, makanya apa yang tadi disampaikan terkait data itu memang polarisasi pengguna kita ini semakin besar. Kenapa begitu? Karena kesediaan gadget ini lebih besar ya. Coba jenengan lihat tahun 2000-an atau 90-an yang masih belum ada smartphone, adanya Nokia dan macam-macam. Nah, Nokia itu kan nggak mau berinovasi, kayak Sony, kemudian banyak lah seluler yang non Android. BlackBerry misalkan itu kan terlindas oleh Android. Bahkan ada yang mengatakan Android itu tidak akan sukses karena di situ ada BlackBerry. Tapi itu dipatahkan dengan semakin masifnya Android, kemudian kebutuhan kita semakin besar. Contoh Android ini kan bisa macam-macam. Bisa dibuat foto, yang fotonya 360, yang hitam menjadi putih, yang pesek jadi mancung, begitu kan. Nah, itu kan salah satu indikator bahwasanya masyarakat Indonesia ini sudah kecanduan. Kalau saya mengatakan ini narkoba sudah, ini kecanduan. Ada yang kalau jenengan tadi mengatakan 9 jam gadget, iya, karena saya sendiri aja kalau bangun tidur bukan siapa yang dicari, tapi HP yang dicari, gitu kan. Kemudian Kalau saya bangun tidur yang saya cari anak saya. oh, iya. Karena HP saya di bawah anak saya. Ya. Jadi yang dicari emang HP. Sekarang ada yang bilang begini, kalau lupa istri nggak akan balik. Misalkan dia pergi kemana, lupa istrinya tidak dibawa, nggak akan balik. Tapi kalau HP-nya yang lupa, mesti balik. Ya kan? Karena ada yang sudah mengatakan gini, setengah hidupnya ada di HP. Kalau HP-nya mati, maka setengah jiwanya akan mati. Nah, ini makanya manusia Indonesia ini, masyarakat plus 62 ini emang sudah kecanduan banget dengan gadget. Maka dari itu, LAISN Jawa Timur sebagai lembaga filantropi, sebagai lembaga penggerak sosial kemasyarakatan, sudah seharusnya melek terhadap teknologi. Terutama LAISN Jawa Timur kemarin sempat menginisiasi laporan keuangan berbasis digital. Nah, ini kembali lagi kepada gadget. Jangan sampai kita tidak memanfaatkan gadget. Kalau kita tidak memanfaatkan gadget, jangan-jangan gadget yang memanfaatkan kita. Nah, ini bagaimana kita harus produktif melalui media melalui HP ini. Dulu kalau kita live streaming begini nggak boleh nggak cukup pakai HP. Pakai kamera yang besar, ya kan? Nah, sekarang cukup satu HP ini sudah selesai persoalan. Memang sudah menjawab semuanya HP ini. Kalau kita ketahui bersama dan jadi rahasia bahwa tahun nanti 2045 ini kan kita dapat bonus demografi ya, di mana 70% usia produktif ini kan 15 sampai 64 tahun. Kemudian kalau melihat tadi tingkat literasi baca kita kan masih dari 1000 yang baca 1. Kemudian ternyata kita paling cerewet kelima di dunia. Artinya kan belum ada imbangan antara
pengetahuan dengan apa yang disampaikan dengan kecerewetannya ini. Nah, ini yang mengulik saya karena beliau dulu pernah di Ibnu Jatim itu Departemen Penelitian Sosial, Politik dan Budaya. Ini, nah, ini bagaimana kiat dari panjenengan agar generasi muda kita, terutama santri dan pelajar ini giat juga dalam literasi menulis. Karena saya mengutip quote jenengan itu di sosial media, saya ambil ini inspiratif dan saya impressed dengan ini. Menulis itu 10% bakat, sisanya kerja keras. Ya, eh, kalau kita bicara tadi sebutkan bahwasanya saya pernah di IPNU sebagai bidang riset dan sebagainya, saya pernah melakukan riset dengan tim bagaimana teman-teman di apa siswa pelajar berapa jumlah siswa pelajar di Jawa Timur yang punya HP. Nah, ternyata itu hampir 90% tuh semua punya HP. Bahkan di tingkat SD pun sudah punya HP. Jangan kan tingkat SD, anak kecil pun sekarang kalau nangis dikasih HP diem, ya kan? Nah, artinya apa? Artinya kecanduan kita terhadap HP ini tidak lagi bicara soal teks, tapi sudah visual, sudah gambar. Nah, kok sudah gambar, maka imajinasi kita untuk menulis sudah berkurang. Dulu, waktu saya masih bujang, Gus, masih belum menikah, dulu kan saya di pesantren, istri juga di pesantren. Bangkalan ya? Bukan, di Algosini, di Sidoarjo. Saya di Sidoarjo, istri saya di Bangil, di Salafia Bangil. Lah, waktu jadi sama-sama jadi santri, kan kita nggak boleh pegang HP nih. Jadi, waktu saya mengirim pesan rindu, itu lewat surat. Jadi saya mengatakan pada calon istri saya waktu itu, saya mengatakan kalau kamu rindu lihatlah rembulan. Kalau rembulan tanggal 1 sampai tanggal 5 Hijriah itu bulan kan senyum, bulan sabit. Lah itulah kondisiku. Nah, kan? Nah, karena tanggal 1 sampai tanggal 15 itu kan awal gajian gitu. Nah, maka tersenyum. Tapi ketika tanggal 15 sampai seterusnya, kalau rembulan itu bersinar, itulah pancaran cahaya cintaku. Nah, itu dulu puitis banget karena memang dulu itu keterbatasan HP. Sekarang anak sekarang pacaran ya nggak bisa begitu. Oh ngapa? Kangen aja sudah video call. Bagaimana kita bisa mengekspresikan perasaan kita terhadap tulisan? Wong sudah ada video call, sudah langsung kelihatan. Kalau dulu kan enggak. Dulu kan perumpamaan. Misalkan ada angin yang lewat, itulah angin itu mengirimkan pesan rindu padamu. Nah, kan gitu-gitu. Nah, memang menulis itu 10% itu bakat, selebihnya kerja keras. Saya waktu di pesantren sempat menulis novel, judulnya Ketika Cinta Melanda. Nah, ini terinspirasi dari Ketika Cinta Bertasbih. Karena waktu itu saya tidak punya tasbih, akhirnya melanda. Ya kan? Nah, tapi novel itu dikubur hidup-hidup sama istri saya, karena itu cerita bukan dengan istri saya. tapi waktu itu saya mencintai sosok perempuan yang kemudian cinta saya ditolak, akhirnya saya menulis, gitu kan. Nah, ketika istri saya tahu, setelah menikah itu tahu, langsung dikubur itu. Nah, dia menuntut gimana caranya dia harus kisah cintanya harus ditulis. Akhirnya saya mencoba untuk menulis, memaksakan diri untuk menulis. Ya alhamdulillah terbit dengan judul apa ya, selendang cinta atau apa begitu. Nah, saya lupa judulnya karena sudah lama itu. Nah, itu artinya kesimpulannya begini. Kalau kita tidak dipaksa untuk menulis, kita nggak akan bisa. Ya. Nah, menulis itu sumbernya adalah bacaan. Ya. Kalau kita sering baca kitab fikih, maka kita akan mahir menulis tentang fikih. Kalau ya ibaratnya seperti kendi. Kendi itu kan ada dua bolongan ya, dari atas sama samping. Kalau yang dituangkan ini air putih, pasti keluarnya putih. Kalau merah, pasti keluarnya merah. Itulah, kalau kita banyak belajar ilmu nahu, pasti kita akan menulis, lebih mahir menulis ilmu nahu. Nah, itu harus beriringan, membaca dengan menulis. Karena dengan membaca itu banyak kosakata, banyak diksi yang kita ambil untuk kita tuangkan dalam tulisan kita. Gitu. Kalau tadi disampaikan bulan awal itu tersenyum,
pancarannya luar biasa. Kalau saya biasa ngutip pesan dari Yusuf paling melanda itu kalau bulannya datang. Oh iya, 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 Bulan, datang bulan. wah, itu stres Oh, sekali. stres sih. Stres. Ya, kalau itu harus masna itu. Kalau sudah stres berarti harus Wah, masna. oke, 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 oke. Oke, ya nanti yang jelas mudah-mudahan dari beberapa program ini kita merindukan bagaimana santri-santri kita Ibnu IPB ini mulai giat bikin buletin dan sebagainya, bikin karya-karya sastra. Bahkan kalau di Kabupaten Blitar juga ini tingkat pecinta kaligrafi pun itu juga sangat-sangat minim. Kalau kita ketahui bersama, lomba-lomba mungkin puisi oke lah ya. Kemudian lomba yang lain, tapi kaligrafi ini peminatnya masih sedikit sekali. Ya mudah dengan menulis ini atau ya setidaknya mengungkapkan curahan isi hati. Karena kalau nggak tercurahkan ini kan bisa Ya, bisa ya, stres. ya. Mengarahkannya bisa ke hal yang lain. Setidaknya sudah punya media untuk mengungkapkan diri. Oke, ini kalau diterus-teruskan bisa sampai subuh ini. Jadi, wah, ini luar biasa sekali. Kita banyak ilmu mulai dari Laisnu sampai kepada tadi literasi dan sebagainya. Yang jelas kapan-kapan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nah, terakhir mungkin dari Yai Yusuf kami mohon mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan untuk para pejuang muharrik dari Blitar, mungkin untuk di Jawa Timur. Pesannya apa ya? Kan sanding Pak Sekirus minder. Ya, saya nggak ngerti. Pesan saya itu begini aja. Sudahlah, kita mau beraktivitas apa saja. Ikut aja lah jauhnya Nabi. Kalau sesuatu itu kalau baik, nggak dimulai dengan Bismillah, kurang berkah, hanya berhenti sampai di situ. Tambah lagi, Al-Quran itu yang mengatakan bahwa itu harus banyak zikir. Maka dari itu sering sekali saya sampaikan, kita harus Bismillah. Apapun Bismillah. Itu pasti berkah. Tapi ya, jangan Bismillahnya ya, jangan Bismillahnya anak-anak kita. Sekarang sudah jadi pengurus PT, ya Bismillahnya orang PT. Sekjen PW, ya Bismillahnya Sekjen PW, lain lagi. Kita harus benar-benar memaknainya. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal kok Bismillahirrahmanirrahim lah, bagus lah. Maksudnya pasti berkah Pak Sek. Maksud saya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan menyebut namamu, jenengan itu yang maha welas asih. Berarti ketika segala sesuatu saya mulai dengan Bismillah, apapun yang terjadi cocok tidak cocok dengan kehendak saya, ini bukti welas jenengan Gusti. Ini pasti benar. Insya Allah dengan begitu jalan Pak Sek. Bismillahirrahmanirrahim, golek munfik kok gak oleh, ya itu yang paling berkah wong iku bukti rohmane Gusti Allah. Pun ngoten mawon ngantuk Pak Sek ya. Terima kasih. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf, memang ya pendidikannya hanya SD aja enggak. Tapi MI. LMI. Berikutnya dari Gus Romi, pesan-pesan yang pertama untuk Lazisnu di Jawa Timur, seluruhnya dari cabang-cabang dan mungkin MBC. Ya, terima kasih. Mungkin melalui ini akan tersampaikan kepada mereka-mereka yang sedang berjuang sebagai muharrik filantropi. Pesan saya adalah kita sebagai pejuang filantropi, kita ini harus menerjemahkan kalimat dari Nahdlatul Ulama ini sebagai diniyah ijtimaiyah. Kalau diniyah itu sudah banyak yang ngurusi. Ada LDNU, ada LBM, ada LTM dan sebagainya. Tapi ijtimaiyah ini masih satu-satunya di Lazisnu. Jadi gerakan sosial kemasyarakatan, gerakan sosial keekonomian ini harus Lazisnu mengambil peran penting di situ. Karena dengan ijtimaiyah, iktisodiyah, gerakan sosial dan keekonomian harus menjadi gerakan utama. Karena di NU ini dikenal dengan NU itu paling yayasin tahlil, jam yayasin dan sebagainya, hanya bergerak di ubudiyah. Sekarang kita harus selesaikan kalimat itu. Jadi kita sudah harus mengubah mindset bahwasanya NU hadir tidak hanya dalam untaian doa,
tapi NU hadir dengan membawa sesuatu itu paling bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Mungkin itu untuk Lazisnunya. Untuk sahabat-sahabat kita yang pemuda-pemuda, terutama yang bergerak di dunia digital dan literasi. Ya, kalau tadi panjenengan mengatakan minat kaligrafi sudah hilang, ya, itu artinya perkembangan teknologi semakin canggih. Jangan sampai kita terlena dengan teknologi yang memanjakan kita. Contoh misalkan sekarang ini dengan mudah kita mengedit tulisan, membuat kaligrafi di laptop dan di sebagainya, itu akan menumpulkan asahan kita. Maka kita jangan terlena dengan kondisi perkembangan zaman yang begitu luar biasa, tapi kita harus mampu bagaimana perkembangan zaman itu masuk dalam diri kita, lalu kita aktualisasikan. Pesan yang kemudian yang saya sampaikan adalah bagaimana anak-anak muda hari ini harus mampu mengaktualisasikan diri, merespon perkembangan zaman, tapi tidak melupakan sesuatu yang baik, sesuatu yang harus dilestarikan. Misalkan dengan menulis, dengan membaca, dengan menggambar, dengan menulis Arab, dan sebagainya, itu harus kita lakukan semaksimal mungkin dengan asahan kita. Mungkin itu. Luar biasa, yang penting berani melangkah. Ya. Melangkahnya dengan bismillah, disampaikan. Oke, terima kasih Ya Yusuf sudah diberi kesempatan kami dan tim untuk mampir ngombe di sini. Ya Yusuf, mohon maaf sekali dan terima kasih Pak Sekretaris Sekretaris PW Lazisnu Jawa Timur. Kami sudah diperkenankan untuk juga mencicip ilmu, karena saya yakin masih banyak, betul masih banyak sekali kalau nanti jenengan ikuti, dan beliau termasuk penggiat literasi yang luar biasa. Di IG beliau itu tulisannya luar biasa, puisi-puisi cintanya banyak. Silakan nanti anak-anak muda ngambil quote-quote dari beliau itu, okay? Nanti kita banyak akan sharing lagi. Kemudian hari mudah-mudahan nanti ada kesempatan bisa kumpul lagi. Sering-sering ke Blitar, Pak Sek. Kalau butuh pondok indah nanti disiapkan oleh Yusuf. Ya puisi kata koki ini. Oke. Pemirsa sekalian, nampaknya kita harus sudahi, kalau enggak ini semakin panjang lagi, dan yang tidak kalah penting ini aroma ikan bakar sudah menusuk-nusuk di perut ini ya. Terima kasih atas kesediaannya, dan pemirsa sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, dan tetap ikuti terus konten-konten menarik kita. Kritik dan saran tetap kami tunggu di nomor hotline yang akan ditampilkan, dan jangan lupa mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan juga tetap bisa menebar keberkahan. Kami cukupkan dari kami, sekian, terima kasih seluruhnya ya Yusuf, Gus Rofi atas partisipasinya, dan mudah-mudahan mendapat keberkahan bagi kita semua dan bermanfaat bagi umat seluruhnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.